Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami dari SMK 3 dalam kesempatan ini menyampaikan suatu program yang menjadi program keharusan di SMK Negeri 3 Kuningan ini. Sehubungan SMK Negeri 3 telah ditunjuk sebagai sekolah sebagai skill center di Jawa Barat. Maka sesuai dengan surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat nomor 073/2275 strip Dikmenti tertanggal 24 Mei 2010 yang menyatakan bahwa SMK Negeri 3 merupakan salah satu sekolah unggulan yang dijadikan sebagai skill center di Jawa Barat. Maka dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi acuan di dalam rangka kita perwujudan sebagai skill center bidang otomotif di SMK Jawa Barat. Yang pertama, berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 073/2275 strip Dikmenti tertanggal 24 Mei 2010, SMK Negeri 3 Kuningan ditunjuk salah satu sekolah SMK unggulan bidang otomotif merangkap skill center di Jawa Barat. Sehubungan dengan hal itu, PT Daihatsu Motor Jakarta menggandeng SMK Negeri 3 Kuningan dalam program Pintar Bersama Daihatsu dengan standar pembelajaran model dengan kompetensi keahlian sebagai berikut. Pada tingkat 1 atau kelas 1 itu sebagai standarnya adalah Daihatsu Technician. Lalu untuk standar kelas 2 dia sebagai Daihatsu Pro Technician, dan kelas 3 itu adalah sebagai Daihatsu Diagnosis Technician. Nah, untuk mewujudkan standar pembelajaran model tersebut di atas, SMK Negeri 3 Kuningan telah mendapat bantuan dari PT Daihatsu Motor Jakarta berupa engine stand 4 unit, engine scrap 1 unit, manual box, dan modul pembelajaran. Nah, dalam rangka menghadapi pameran Expo Pendidikan dan Teknologi atau EPTEK tahun 2010 yang akan dilaksanakan pada bulan November kalau tidak salah 23 sampai 25 di BPPT Bandung, SMK 3 diberi tugas oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk merancang bangun mobil SMK Jawa Barat yang akan dipamerkan pada saat EPTEK tersebut. Nah, rancang bangun mobil SMK ini menggunakan mesin Genemax berkekuatan 1500 cc yang merupakan pemberian dari PT Daihatsu Motor Jakarta. Mudah-mudahan mobil yang sudah kita rancang nanti itu merupakan suatu bentuk rancangan SMK Negeri 3 Kuningan masih dalam model pick up. Artinya dia bodi belakang masih berbentuk pick up. Alhamdulillah pada sampai saat ini kita sudah sampai ke posisi 70%. Tentunya untuk menghadapi EPTEK insya Allah, karena dirancang bangun ini kita tidak ingin menampilkan mobil secara keseluruhan, tetapi ingin menunjukkan bahwa tampilan inilah sebagai rancang bangun model SMK. Besar harapan kita bahwa ini sebagai prototipnya SMK Jawa Barat bidang otomotif. Insya Allah barangkali kita terus berusaha agar realisasi ke depan itu akan dijadikan sebagai model mobil SMK yang bisa digunakan oleh semua SMK yang ada di Indonesia ini secara umum. Ini yang kita harapkan. Tentunya dalam kesempatan ini mohon dukungan dari semua pihak untuk bisa mendukung kami sehingga dalam hal ini SMK sudah bisa muncul wujud dalam bentuk eksis sebagai SMK dalam rangka unggulan SMK Jawa Barat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Pintar Bersama Daihatsu merupakan satu kesinambungan antara dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah, di mana SMK Negeri 3 Kuningan merupakan pilot project dari Disdik Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dikembangkan. Pertama, adanya penunjukan dari Disdik Provinsi Jawa Barat terhadap SMK 3 dalam hal pengembangan kompetensi siswa. Adapun tindak lanjut daripada program Pintar Bersama Daihatsu ini didasari oleh adanya kurikulum integrate, yaitu kurikulum keselarasan antara DUDI dengan standar kompetensi siswa pada KTSP, sehingga keselarasan kompetensi DUDI tersebut pada SMK Negeri 3 dibatasi dalam konteks variabel. Untuk tingkat 10 ada namanya kurikulum untuk kelas 10 itu technician,
kelas 11 adalah Pro Technician, kelas 12 adalah Diagnostic Technician. SMK Negeri 3 Kuningan melalui program Pintar Bersama Daihatsu mendapatkan kesempatan untuk membuat rancang bangun sebuah mobil dari mulai perencanaan, pembuatan sasis, pemasangan blok engine, pembuatan bodi mobil dan pengecatan dan lain-lain. Seluruh kegiatan tersebut dikerjakan oleh siswa-siswi SMK Negeri 3 Kuningan dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12 secara bergantian. Nah ini kita sekarang karena jurusan otomotif ada kelas 1, 2, 3 itu bervariasi, semua anak harus bisa merasakan. Artinya tidak dipilah hanya kelas 3, tapi karena adiknya juga nanti kelas 1 itu meningkat lagi ke kelas 2. Jadi semua ini dikerjakan secara bersama-sama dengan schedule pembagian waktu. Karena kalau dikerjakan bareng nggak mungkin. Kita dengan grup tertentu dia mengerjakan bagian mana, nanti yang grup berikutnya mengerjakan bagian lain, itu supaya ada jiwa kebersamaan para siswa kita. Jauh sebelum terlaksananya pembuatan proyek rancang bangun mobil SMK dalam program Pintar Bersama Daihatsu, SMK Negeri 3 Kuningan telah lebih dulu mengirim tenaga-tenaga pendidiknya untuk mengikuti beberapa pelatihan di PT Astra Daihatsu Motor Jakarta. Tidak mengherankan jika pada pelaksanaan proyek ini, SMK Negeri 3 Kuningan begitu antusias dan bersemangat untuk dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik dan yakin bisa menghasilkan sebuah rancang bangun mobil SMK yang baik. SMK bisa buat mobil gitu. SMK bisa buat mobil walaupun di sana banyak kekurangannya. Kekurangannya apa? Orangnya sih siap, alatnya yang nggak siap itu aja. Orangnya siap, anak-anaknya siap, gurunya siap, alatnya nggak siap, itu aja. Jadi kita tuh pintar kok anak-anak kita. Cuma masalahnya alat-alatnya aja belum dukung gitu aja. Pertama kali melihat yang saya rasakan adalah semangat dan kerja kerasnya, Pak. Karena saya mengikuti dari awal bahwa semua berasal dari kertas kosong ya. Dan dalam waktu yang cukup singkat sudah terbentuk seperti ini. Dan setiap kali progres demi progresnya juga selalu ada kemajuan ya. Setiap kali kita melihatnya. Yang paling mengesankan menurut saya memang konsepnya itu harus membuat sendiri semua. Karena ini adalah memperkenalkan bagaimana membuat kendaraan itu dari dasar, bukan sekedar merakit tapi membuat. Program Pintar Bersama Daihatsu dalam pelaksanaannya melibatkan siswa-siswi SMK Negeri 3 Kuningan dalam mulai merencanakan dan mengerjakan semua bagian dari mobil tersebut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan sebuah karya terbaik SMK. Kita berawal dari mesin, kemudian transmisi dan juga diferensial. Kemudian kami mulai dari nolnya itu yaitu dari sasis, di mana sasis itu berfungsi untuk dudukannya. Nah, kita mungkin berpikir mesin mau didudukan di mana atau ditempatkan di mana. Otomatis kami mulai dari nol itu dari sasisnya itu. Kemudian kami merancang gitu, mulai dari kepalanya, kemudian ke kap mesin, baru ke bagian atasnya, termasuk presisi ataupun tempat-tempat untuk kaca, pintu, dan engsel yang lainnya. Support engine, kemudian dari teman-teman dari Kuningan sepakat untuk membuat unit kendaraan, ya saya cuma memberikan pengarahan aja bagaimana sebaiknya untuk membuat kendaraan itu.
Itu pun juga bagaimana membuat kendaraan bukan seperti kendaraan yang 100%. Jadi karena kalau itu teknologinya kan sangat berbeda. Iya. Ini adalah bagaimana membuat dasar dari kendaraan. Itu aja yang kita ingin share ke teman-teman supaya jangan terjadi, supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan teknis yang fatal. Gitu. Misalnya untuk metode pengelasannya, teknis penyambungan plat dengan plat, kemudian juga kekuatan dari konstruksi dan sebagainya. Nah, kita karena ini baru yang pertama kali, jadi berarti kita terus terang saja kita belum bisa membuat schedule dengan jangka waktu tertentu. Tetapi kita melihat bagaimana perkembangan mereka mempunyai tingkat keterampilan kerja. Kita ingin coba dulu yang pertama ini. Barangkali ke depan untuk tahap kedua atau ketiga kita bisa mulai bisa menganalisa jangka waktunya atau schedule. Nah, sekarang kita masih melepas. Hanya sekarang kita menuju ke Epitech bulan November di Bandung. Ini sasaran kita. Tentu masih banyak karena ini kan baru pertama kali ya. Yang penting adalah pengalamannya dulu, Mas. Jadi belajar dari pengalaman itu. Kalau kekurangannya sangat banyak dibandingkan dengan mobil yang diproduksi oleh produsen besar ya pasti masih banyak. Di sini kesulitannya yang kami rasakan itu ada dua, Mas. Yang pertama mungkin dari simetris ya. Itu dari ukuran mulai dari kap mesin, kemudian termasuk bodi-bodi yang lainnya, termasuk pintu, kemudian dudukan lampu depan gitu. Itu termasuk yang dipersulitkan karena di sana itu kami membutuhkan pengukuran yang benar-benar teliti. Adapun untuk kiri misalkan 2 cm tapi yang kanan misalkan 1 cm itu sangat berpengaruh, Mas. Kemudian yang kedua kesulitannya itu pada saat pemasangan. Kadang diukur awalnya misalkan 50 cm. Setelah kami membuat komponen itu pada saat pemasangannya kadang itu menjadi sulit juga karena ada pengetokan ataupun ada kentengan, adapun yang lainnya itu sekiranya masih bisa dipecahkan gitu sebenarnya. Program pembuatan mobil SMK juga dilakukan di beberapa sekolah lain di daerah yang lain. Tetapi jenis perakitan rancang bangun seperti ini lebih berbeda karena seluruh bagian mobil merupakan hasil karya anak-anak SMK Negeri 3 Kuningan. Sebetulnya kalau saya nggak lihat langsung saya akan compare, karena ini kan produksi mobil baru ya, SMK Bisa itu kan mobil ya. Saya akan compare ke film yang ada di Magelang. Proses pembuatan yang di Magelang ataupun di Jawa Tengah itu dia ya dengan jujurnya bahwa ini yang memproduksi adalah si rekanan itu. Nah, kalau siswanya mungkin tinggal gabungkan kelas-kelas gabungkan saja. Oh, bagian ininya yang buat adalah rekanan itu. Nah, kalau di sini saya lihat kalau ini anak-anak semua yang buat itu sungguh luar biasa bagusnya.
Pengerjaan seluruh bagian mobil dikerjakan oleh siswa-siswi terlatih SMK Negeri 3 Kuningan. Pembuatan rancang bangun mobil SMK dalam program Pintar Bersama Daihatsu ini juga menyimpan sesuatu yang menarik karena hampir semua teknik pembuatannya hanya menggunakan alat-alat manual, tidak menggunakan peralatan atau mesin-mesin canggih. Kita sebelum menuju ke yang modern yang memang kita lagi merancang, kita menggunakan pola tradisional sehingga anak nanti kalau sudah terjun di masyarakat, dia tidak mengeluh harus dengan peralatan yang serba mewah, tapi dengan apa adanya dia bisa melakukan sesuatu yang bisa berproduksi. Itu yang kita inginkan. Support yang diberikan kepada siswa dari tim pembimbing program ini sangat besar, mengingat jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan sebenarnya tidak menitik beratkan kepada pembuatan atau rancang bangun sebuah produk, tetapi dengan modal keyakinan, mereka dapat melewati beberapa tahap yang sebenarnya bukan bidang mereka, seperti pengetahuan tentang bodi mobil dan lain-lain. Insya Allah kita drill terus ya siswa ini supaya kemampuannya bukan hanya di mesin tapi juga termasuk di mobil. Itu dengan bantuan dari kita semua yang ada di khususnya di jurusan otomotif bisa kita kerja ini ya kita drill siswa supaya mereka juga paham bagaimana cara menentukan bodi, bagaimana cara menunjukkan, bagaimana cara pembuatan membentuk dasar-dasar bodi tersebut. Nah, kita drill, kita berikan khusus secara khusus juga pengetahuan sehingga mereka lebih paham. Sebetulnya gini, harapan kita provinsi, negara industri yang paling baik menurut saya selama pernah referensi ke luar, Jerman dan Jepang industrinya ya. Nah di sana dia memanfaatkan home industry. Kalau di sini karena sekolah-sekolah SMK itu banyak, kenapa tidak kalau kita pakai menggunakan teaching factory? Kalau di luar negeri, Jepang kan home industry ya, full. Di sana pekerjanya ya keluarga-keluarga dia, sedikit kan terbatas. Sebetulnya resourcesnya lebih banyak di sini. Tinggal dipoles saja, diajarin buat ini, buat itu, pasti jalan bagus. Jadi kalau ini jalan dan kalau memang industri di seperti PT Astra Daihatsu Motor itu berpikiran ke depannya bagus, saya pikir bagus karena tim dia bisa memanfaatkan sekolah-sekolah yang nanti capnya teaching factory. Kalau yang di Jepang home industry. Jadi teaching factory yang kita mau coba itu kan. Makanya kalau ngelihat SMK, khususnya SMK teknologi di sini, entah itu pembuatan laptop, entah itu pembuatan PC, entah itu pembuatan mobil atau nanti mungkin motor, walaupun masih ada perakitannya, itu saya yakin provinsi akan memberikan apresiasi yang luar biasa. Program Pintar Bersama Daihatsu tidak hanya terbatas pada program mobil SMK. Ini terbukti bahwa kerjasama yang berkesinambungan dengan dunia industri setingkat PT Astra Daihatsu Motor juga meliputi penempatan siswa pada saat pelaksanaan praktek kerja industri dan rekrutmen tenaga kerja di PT Astra Daihatsu Motor Jakarta. Dalam hal ini kami dari SMK 3 melalui Bursa Kerja Khusus BKK telah mencoba dan melaksanakan program rekrutmen baik di sekolah maupun di perusahaan langsung. 80% itu rekrutmen dilaksanakan di sekolah. Alhamdulillah
setiap angkatan bisa direkrut minimal sampai dengan 85%. Sedangkan sisanya ada yang melanjutkan dan ada yang berwira swasta. Itu merupakan program Pintar Bersama di ASU yang telah dilaksanakan dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Ya, dukungannya adalah kalau orang Jepang bisa buat mobil, kita juga bisa buat mobil harusnya. Oleh karena itu ketika SMK Kuningan membuat sebuah prototipe mobil, maka ini harus dilanjutkan, ya dikembangkan sampai menemukan siapa yang bisa memfabrikasi. Mudah-mudahan ketika teman-teman SMK Kuningan berhasil membuat prototipe mobil, nanti fabrikasinya ada perusahaan yang memperbanyak. Harapannya adalah bahwa kalau orang yang bisa maju, kita juga bisa maju. Harapannya maju terus. Sebuah unit kendaraan ciptaan anak-anak bangsa akan segera terwujud dan untuk pertama kalinya akan kami expose di acara tahunan Sekolah Teknologi yaitu Epitech tahun 2010 pada tanggal 23 sampai dengan 25 November 2010 di Bandung.
Tentu saja, pencapaian prestasi SMK Negeri 3 Kuningan tidak terbatas pada pembuatan rancang bangun mobil melalui program Pintar Bersama Daihatsu, tetapi masih banyak lagi program unggulan dari kami yang akan kami buktikan. Dukung terus aktivitas kami untuk terus menjadi leader dalam penguasaan teknologi. SMK bisa.